Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan ringkasan materi dari mata kuliah SIA dengan tema formulir. Kalian pastinya tidak asingkan dengan kata formulir. Nah, dalam akuntansi, formulir adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan dalam perusahaan. Formulir ini memastikan setiap pemasukan, pengeluaran, dan aktivitas bisnis tercatat dengan rapi dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Contoh, saat kita membeli barang online nih, pastinya kan menerima faktur pembelian. Nah, itulah salah satu contoh formulir yang digunakan untuk mencatat transaksi. Contoh formulir yang umum digunakan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada faktur penjualan. Fungsinya digunakan untuk mencatat transaksi penjualan. Kedua, ada jurnal, tempat mencatat pemasukan dan pengeluaran uang. Tiga, rekening buku besar menampilkan saldo akhir keuangan perusahaan. Yang keempat, bukti pengeluaran kas digunakan untuk mencatat pengeluaran uang tunai. Jenis-jenis formulir yang perlu kita ketahui. Yang pertama, formulir satu set, beberapa lembar dengan isi yang sama, contohnya faktur penjualan. Dua, formulir continuous, lembaran panjang seperti struk ATM. Yang ketiga, formulir tanpa karbon, bisa dilihat sekaligus tanpa karbon, contohnya kertas karbon. Yang keempat, formulir magnetik atau OCR, dibaca komputer untuk pemrosesan otomatis, contohnya formulir ujian komputer. Mengapa formulir itu penting? Yaitu untuk menentukan hasil kegiatan seperti laporan keuangan akhir bulan, menjaga aset dan utang perusahaan supaya semua transaksi bisa diawasi. Formulir berdasarkan sumbernya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, internal dalam perusahaan seperti memo internal atau kartu absensi karyawan. Dua, keluar perusahaan seperti faktur penjualan atau surat tagihan ke pelanggan. Yang ketiga, dari luar perusahaan seperti faktur pembelian dari pemasok. Contoh simpelnya, saat kita meminjam buku di perpustakaan ada formulir peminjaman. Itu adalah formulir internal yang berguna untuk mencatat siapa yang meminjam buku dan kapan harus kita kembalikan. Formulir berdasarkan tujuannya, yaitu untuk meminta tindakan, seperti formulir permintaan barang di gudang. Lalu untuk mencatat transaksi yang telah dilakukan, seperti faktur penjualan. Kapan kita harus menggunakan formulir? Yang pertama, jika transaksi perlu dicatat, contoh, struk belanja di supermarket. Yang kedua, jika informasi dicatat berulang kali, contohnya formulir absensi harian. Formulir elektronik mempermudah bisnis. Banyak perusahaan kini mengandalkan formulir digital untuk mempercepat proses kerja dan mengurangi risiko kesalahan. Dengan formulir elektronik, bisnis bisa lebih efisien dan aman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.